belajar tentang Yunus. Nah, namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap doa yang baik dan benar? Yaitu lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan. Kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua agar kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar dari Yunus. Ya, kalau ada Alkitab di rumah, kalian boleh buka di kitab Yunus. Nah, di dalam Alkitab diceritakan bahwa Tuhan berfirman kepada Yunus agar pergi ke Niniwe. Tetapi waktu diperintahkan seperti itu, Yunus bersiap lari, ya, melarikan diri ke Tarsis, ya, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ia mau melarikan diri dari Tuhan. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, tapi di dalam perjalanannya dia pergi ke Yafo dan mendapat sebuah kapal di sana untuk berangkat ke Tarsis. Namun di dalam kapal, ya, dia berlayar bersama-sama, ya, orang-orang ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Nah, kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, orang-orang di dalam kapal ketakutan. Mereka berpikir, apa yang terjadi? Nah, mereka sudah takut. Masing-masing sudah berteriak sama ilah mereka. Ya. Terus mereka membuang ke dalam laut segala muatan, ya, segala apapun yang di dalam kapal, ya, mereka buang agar tidak tenggelam kapalnya, ya. Mereka sudah ketakutan untuk meringankan kapalnya, jadi mereka buang muatan yang di dalam kapal. Nah, tapi Yunus, ya, dia turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Nah, dia berbaring di situ. Terus dia tidur dengan nyenyak, ya, di tidurnya, ya. Nah, terus datanglah nahkoda, ya, mendapatkan sambil berkata, ya, ketemu dengan dia. Dia lihat Yunus sedang tidur. Terus dia bilang, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, dia bilang kan, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Nah, dia suruh Yunus untuk berseru, berdoa sama Tuhan agar mereka ditolong. Nah, lalu mereka berkata satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh bahaya, oleh malapetaka ini. Nah, karena, ya, dia bilang kan di sini, dia bilang di Alkitab katakan karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi. Terus setelah mereka buang undi, Yunuslah yang kena undi. Nah, ya, mereka berkata kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau dan apa negerimu? Dan kepada mereka, aku seorang Ibrani, katanya. Aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Terus orang-orang di situ menjadi apa? Menjadi takut, sangat takut. Terus berkata, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah, terus mereka bertanya nih, ya, akan kami apakan engkau, ya, supaya laut menjadi reda. Kan di situ mereka terombang-ambing, ya, angin ribut, badai. Kalau kalian pernah naik kapal,
kalian diterpa oleh ombak, kan kapalnya pasti goyang-goyang-goyang. Nah, di situ lebih sangat menakutkan lagi ya. Badai, di situ terjadi badai. Jadi mereka semua ketakutan. Nah, jadi mereka setuju ya membuang Yunus ke dalam laut. Nah, setelah mereka membuang Yunus ke dalam laut, tiba-tiba semuanya menjadi reda. Angin ributnya reda. Terus laut menjadi tenang, tidak ada lagi angin ribut, tidak ada lagi badai. Tapi apa yang terjadi sama Yunus? Nah, Yunus ditelan oleh sebuah ikan besar, ya, ikannya sangat besar, ya. Terus di dalam sana Yunus, coba kalian berpikir, kalau ditelan oleh ikan besar, mati tidak? Mati tidak ya? Nah, tapi karena kasih Allah, ya, karena Allah, Yunus selamat. Yunus di dalam perut ikan. Nah, dia hidup di dalam perut ikan. Coba sekarang kalau kalian pikir, ada tidak orang yang bisa hidup di dalam perut ikan? Coba kalian pikir, ada tidak? Tidak ada ya. Nah, tapi Yunus karena kasih Allah, karena Allah yang menolong, Yunus bisa selamat. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Wah, lama tidak? Lama di dalam perut ikan. Rasanya bagaimana sih? Kalau kalian cium bau ikan aja sudah amis kan? Nah, di dalam perut ikan itu sangat tidak nyaman. Tapi karena pertolongan Tuhan, Yunus selamat. Nah, Yunus ditelan di dalam perut ikan. Dia bertobat tidak? Dia mau melaksanakan perintah Allah tidak setelah itu? Nah, Yunus bertobat di dalam perut ikan. Dia berdoa sama Tuhan, ya, selama 3 hari 3 malam. Dan Allah, ya, menyelamatkan dia. Dan setelah 3 hari 3 malam, Yunus, ya, dimuntahkan keluar dari perut ikan oleh ikan besar itu, ya, ke pantai. Setelah itu dia melakukan perintah Allah, ya, sesuai apa yang sudah Allah perintahkan. Dia pergi ke Niniwe. Nah, kenapa waktu awal-awal dia tidak mau ke Niniwe? Karena orang Niniwe sangatlah jahat, ya. Tetapi kalian harus tahu, setelah diperintahkan Allah, Yunus pergi ke Niniwe. Orang Niniwe pun bertobat. Nah, begitu besar kasih Allah, begitu besar kuasa Allah, sehingga dia menolong Yunus, ya. Terus juga menolong orang-orang Niniwe. Anak-anak juga, ya. Kalau di rumah harus belajar yang rajin, harus selalu berdoa. Nah, anak-anak ingat ya, di rumah harus rajin belajar. Kalau yang sudah bisa baca Alkitab. Nah, karena Alkitab adalah firman Allah, kata-kata dari Allah. Nah, anak-anak juga harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat akan perintah Tuhan, ya, selalu berdoa sama Tuhan. Nah, contohnya misalnya kalau kamu sakit, kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menolong kamu melalui obat-obatan ataupun dari dokter, ya. Nah, anak-anak, cerita kali ini sampai di sini. Nah, sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, bagaimana cara berdoa yang benar? Tadi sudah dibilang kan? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan. Kami bersyukur hari ini Bapa, Engkau memimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang pintar, belajar di rumah dengan rajin. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kesehatan yang baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.